Sesuai yang saya kasih dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Mungki Sasmita yang menemani Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam program Bina Iman Klasis Solo. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya bacakan demikian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ini, zaman modern ini, masih banyak orang yang mencari atau mengejar mukjizat-mukjizat di dalam kehidupannya. Mukjizat itu diyakini sebagai suatu keajaiban, suatu peristiwa yang ajaib yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka, kehidupan manusia. Entah itu persoalan-persoalan ekonomi atau terutama persoalan kesehatan. Seolah-olah mukjizat itu dengan seperti jentikan jari yang mengubah keadaan. Dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Tidak sedikit pula orang yang meyakini bahwa mukjizat itu bisa menyebabkan hati seseorang terbuka, menjadi percaya, mengubah hatinya dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, atau melunakkan, melembutkan hati yang selama ini keras dan tertutup rapat menjadi terbuka terhadap Tuhan. Benarkah demikian? Ada benarnya, tetapi juga belum tentu. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca pada hari ini memberikan kesaksian tentang Musa dan Israel. Musa itu orang yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk memimpin Israel, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda, menyampaikan firman Allah. Bahkan tidak jarang juga Musa itu bersedia menjadi tameng untuk melindungi bangsa Israel dari murka Allah. Tidak jarang Musa bersedia menanggung penghukuman karena atau akibat dari pemberontakan bangsa Israel. Tetapi apakah Israel menghargainya? Kesaksian di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa bangsa Israel tidak menghargainya, menolaknya. Karena berulang kali mereka ingin kembali ke Mesir, ke tempat mereka diperbudak, di tempat di mana mereka dulu berteriak-teriak meminta tolong kepada Allah supaya dibebaskan dari perbudakannya. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mukjizat yang dilakukan oleh Musa ternyata
tidak mengubah hati dan kehidupan bangsa Israel. Mereka tetap saja sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, keras hati. Tetapi di dalam kesaksian Alkitab tentu saja kita juga membaca orang-orang yang mengalami mujizat dan kemudian mengalami perubahan baik hatinya maupun juga kehidupannya. Salah satu yang sangat terkenal adalah orang yang buta sejak lahirnya yang kemudian oleh Tuhan Yesus dicelikkan matanya. Ia kemudian menjadi percaya, ia kemudian menjadi pengikut Kristus dan ia sungguh percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Mujizat yang dialami oleh orang yang buta sejak lahirnya itu tidak hanya kesembuhan, tetapi juga mujizat yang lebih utama lagi, yaitu perubahan hati. Nah dari situ saudara kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tidak semua atau tidak otomatis mukjizat itu membuat orang menjadi percaya atau mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Belum tentu. Lalu bagaimana? Atau mukjizat yang seperti apa? Atau bagaimana sikap dan tanggapan manusia yang menyebabkan mukjizat itu dapat sungguh mengubah dirinya, hidupnya. Paling tidak ada dua hal, yaitu yang pertama, orang itu sungguh menghayati bahwa mukjizat yang terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya itu luar biasa, menentukan hidup dan matinya, mengubah kehidupannya dari kehidupan yang berada dalam bahaya, terancam bahaya, menjadi hidup yang mengalami kelegaan yang luar biasa. Jikalau mukjizat itu diterima, diyakini bukan sebagai suatu kebetulan, melainkan suatu pekerjaan Allah, karya Allah yang sungguh nyata di dalam dirinya, maka ia akan sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan mukjizat itu akan mempengaruhi baik cara berpikir, cara bersikap terhadap Tuhan. Dan hal yang kedua, mukjizat itu bukan hanya mengangkat persoalannya, bukan hanya memberikan kesembuhan kepadanya, tetapi juga mukjizat yang terutama terjadi di dalam hatinya, mengubah hatinya. Itu merupakan suatu mukjizat yang sungguh-sungguh akan mengubah hati dan kehidupan seseorang. Kalau seseorang hanya disembuhkan, belum tentu ia berubah. Belum tentu ia kemudian menjadi lebih percaya atau lebih setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kesembuhan itu juga, mukjizat kesembuhan itu juga merupakan mukjizat yang mengubah hatinya, maka kesembuhan itu sungguh akan mengubah hati dan kehidupannya. Jadi, bolehkah kita mengharapkan mukjizat dari Tuhan? Tentu saja boleh. Tetapi mari kita hayati bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan yang sungguh mengubah kehidupan kita. Dan mukjizat yang kita harapkan bukan hanya mengangkat persoalan-persoalan kita, tetapi mukjizat yang juga sekaligus mengubah hati, pikiran, dan kehidupan kita. Itulah mukjizat sejati yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kiranya Tuhan yang akan memeteraikannya di dalam hati kami, supaya kami boleh senantiasa diterangi oleh firman itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.